Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya, Edriana Nurdin. Sekarang saya sudah berada di New York City, Manhattan tepatnya. Ini kita sekarang sedang berada di Central Park dan di Columbus Circle. Columbus Circle ini salah satu tempat yang cukup terkenal karena di sini ada shopping mall dan juga ada tempat makan. Saya juga senang sekali kalau breakfast, makan pagi di situ. Itu ada Whole Food tempatnya yang makanan paginya enak sekali. Orang mengatakan bahwa New York ini the city never sleep karena selalu ramai. Tapi sekarang kita bisa lihat ini sepi. Biasanya Central Park ini ramai sekali orang. Tapi sekarang cukup sepi karena pandemi, karena banyak sekali juga orang-orang yang meninggal di Amerika karena pandemi. Jadi ini masih sepi. Sahabat Edriana, itu adalah parknya. Jadi banyak pohon-pohonan, orang bisa kalau summer terutama. Sekarang ini spring ini atau musim semi, sesudah musim dingin, sesudah winter. Tapi sekarang walaupun matahari cerah, tapi sebetulnya masih cukup dingin di sini. Nah, orang sering sekali lari, jogging, duduk-duduk di park, bisa lunch bareng keluarga, bawa makanan gitu ya. Jadi ini indah sekali. Itu adalah Columbus Circle. Sahabat Edriana, di sini juga ada tempat orang untuk menyewakan sepeda. Jadi di sini ada bike rental, jadi ada yang naik beca, ada yang naik sepeda. Tapi ini adalah public space, tempat umum yang memang banyak sekali diminati orang karena seger ya. Selamat malam sahabat Edriana, kita sekarang sedang berada di Times Square. Sekarang ini jam sudah menunjukkan lebih dari jam 12 malam, tapi bisa kita lihat di Times Square ini masih sangat ramai sekali orang. Ini yang disebut dengan New York the city that never sleep. Jadi city yang tidak pernah tidur atau kota yang tidak pernah tidur karena selalu hidup di tengah malam sekalipun. Ini ramai sekali karena Times Square ini itu tempat setiap malam tahun baru selalu diperingati di sini. Dan Times Square ini juga antara 42nd Street dan Broadway. Broadway itu tempat di mana banyak sekali gedung-gedung teater, gedung-gedung pertunjukan yang ada di situ. Jadi itu sangat terkenal kalau kita ke New York. Orang semua tahu Broadway dan orang semua tahu Times Square. Ingat, banyak bintang-bintang film yang terkenal di Amerika itu berasal dari teater di Broadway seperti Meryl Streep. Jadi kita tahu bahwa Meryl Streep itu juga berasal dari Broadway. Yuk kita lihat apa saja yang ada di Times Square. Sekarang saya berdiri di dekat food cart. Food cart ini adalah tempat orang jual makanan-makanan. Dan ini walaupun tengah malam begini juga tetap banyak orang jual makanan di pinggir jalan. Di sini dan di sekitar Broadway atau di sekitar Times Square ini banyak sekali food cart-nya gitu ya. Jadi kita bisa beli hot dog, kita bisa beli minuman, macam-macam ada di sini. Ada sandwich mereka jual. Yuk kita mendekat, semakin dekat ke Times Square semakin ramai orang, semakin banyak pertunjukan-pertunjukan yang ada di sini. Kita lihat banyak orang yang dress up, ini menunjukkan mereka sedang ada acara. Nanti kita lihat ya acara apa yang ada. Teman-teman bisa melihat di situ ramai sekali orang gitu ya. Banyak sekali pertunjukannya. What's going on? Prom. So high school? High school prom. Jadi ini banyak sekali anak-anak SMA yang sama seperti kita di Indonesia, juga banyak orang yang prom night. Jadi mereka ke sini untuk berfoto-foto. Ini kita semakin mendekat ke center of Times Square. Disinilah kalau malam tahun baru, countdown-nya, drop ball di Times Square yang ada di tengah-tengah sini. Kalau kita lihat bahwa ini dikelilingi oleh lampu-lampu, the flashy, dan sangat hidup, sangat lively.
Selain dikelilingi oleh tempat-tempat show, teater, hangout, foto-foto, seneng-seneng, ngobrol-ngobrol gitu ya. Jadi banyak sekali keriuhan-keriuhan, keramaian. Inilah yang disebut keseruan yang ada di Manhattan. Ikonik tempat yang ada di Manhattan itu ada gedung UN, itu ada di First Street nanti. Itu juga ada, tadi kita sudah ke siang-siang kita ke Central Park, di Columbus Circle. Ini adalah beberapa tempat hangout yang ada di Manhattan. Tentunya juga ada restoran yang banyak sekali bertebaran di setiap sudut, di setiap tempat, di setiap jalan yang ada di Manhattan ini. Sahabat Adriana, selamat pagi. Sekarang sudah pagi lagi. Jadi kemarin kita dari Central Park, tadi malam kita melihat the flashy Times Square, dan ini kita akan jalan-jalan sekitar Manhattan. Saya sekarang berada di depan MoMA, Museum of Modern Art. Museum of Modern Art ini banyak sekali lukisan-lukisan yang kelas dunia. Tentunya lukisan-lukisan yang dilukis oleh pelukis-pelukis dunia, ada lukisan Van Gogh, ada lukisan Picasso, Andy Warhol, itu yang modern art juga, dan juga ada Salvador Dali, ada Monet. Jadi di sini lengkap sekali pelukis-pelukis dunia yang dipamerkan di sini. Ini salah satu ikon yang harus kita datangi kalau kita ke New York. Ada Museum of Modern Art, ada Met Museum, itu juga keren sekali. Ada Museum of Natural History, nah itu juga luar biasa, dinosaurus. Artinya kalau kita ke New York, itu banyak sekali tempat-tempat hiburan, museum-museum yang harusnya kita datangi. Nah ini adalah entrance untuk masuk ke MoMA, Museum of Modern Art di New York. Dan saya tetap harus memakai masker karena sekarang kita masih masa pandemi. Makanya saya sekarang dalam trip ini tidak terlalu banyak masuk-masuk ke dalam gedung-gedung karena saya juga khawatir karena saya harus pulang ke Indonesia, harus swab test juga, jadi saya lebih baik berhati-hati. Yuk check it out, ikutin saya terus. Sahabat Adriana, sekarang kita di Fifth Avenue. Fifth Avenue ini jalan yang sangat terkenal di New York City karena di sini banyak sekali toko-toko branded. Jadi kalau orang melihat bahwa shopping di Fifth Avenue artinya shopping di toko-toko yang branded. Di sini saya berdiri di depan gereja katedralnya yang berada di depan Rockefeller Center. Sekarang kita sedang menuju ke Rockefeller Square-nya, di mana tempat orang hangout, tempat orang main-main, dan tempat orang foto-foto. Yuk, dekat di sini. Sahabat Adriana, sekarang kita sudah berada di Promenade Rockefeller. Artinya ini adalah tempat center orang hangout. Ada musik, ada restoran. Terutama ketika winter. Ketika winter ini adalah menjadi ice skating ring. Tapi sekarang karena mungkin juga pandemi ini ditutup dan juga sedang direnovasi. Yuk kita lihat apa yang ada di situ. Ini kalau winter saya paling suka untuk datang ke sini karena melihat orang main ice skating. Kita makan di restorannya sambil di depan kita orang-orang main ice skating. Tapi sayang ditutup. Ditutup mungkin karena pandemi atau juga ditutup karena renovasi atau memang karena tidak ada. Sahabat Adriana, sekarang kita sudah berada di Met Museum. Met Museum ini cukup jauh, tapi dia tetap di Fifth Avenue tadi. Jadi Metropolitan Museum of Art ini namanya. Ini dibangun sudah dari tahun 1870 dan memuat lebih dari 2 juta barang-barang art things dari berbagai dunia. Ini termasuk museum yang paling besar di United States, di Amerika, karena memang banyak sekali barang-barang dari prehistory sampai barang sekarang, dari ada yang Egyptian history, jadi semua sejarah-sejarah dunia ada di sini. Kita bisa lihat di depan Met Museum ini juga banyak food cart, jadi banyak
UMKM. Pemerintah Amerika juga memberikan kesempatan kepada UMKM untuk berdagang di depan tempat-tempat wisata, baik di depan museum, tadi malam kita lihat di Times Square, atau kita juga lihat di Central Park. Jadi di tempat-tempat umum itu banyak sekali food cart yang bisa menampung UMKM, umumnya mereka adalah imigran yang ada di Amerika. Jadi pemerintah Amerika juga memberi kesempatan kepada mereka, karena kita pun sebagai orang yang mengunjungi museum, kalau kita haus dan juga lapar, kita juga bisa membeli sesuatu untuk mengisi perut lah, supaya nggak terlalu kelaparan. Tapi sayang, saat ini saya juga tidak punya waktu banyak untuk masuk, karena dulu kalau saya masuk ke dalam ini seharian makan siang juga di sana, karena besar sekali. Jadi museumnya banyak sekali, besar sekali. Ini juga merupakan public space karena orang banyak hangout juga di sini. Ikutin terus perjalanan saya di New York City. Sekarang mau cari brunch dulu, karena sekarang udah jam 11, hampir jam 12, jadi early lunch. Sekarang kita sudah sampai di East 39th Street dan 3rd Avenue. Kita mau brunch, itu ada restoran Japanese fusion, jadi makanan Jepang tapi nggak murni Jepang, dia campur-campur juga dengan yang lain, namanya Wagamama. Sahabat Adriana, sekarang kita sudah memesan makanan, ini namanya short rib beef noodle, jadi ini ada noodle-nya, enak. Juga ada appetizer, ini adalah cumi yang enak sekali, ada kuahnya. Dan ini ada gyoza makanan Jepang. Di sini enak-enak sekali. Dan itu adalah steak bulgogi. Ini ada kimchinya yang enak sekali. Steak bulgogi, Japanese fusion. Ada curry dari India, ada ramen, dan juga ada bulgogi yang Korean style. Sahabat Adriana, ini yang tadi namanya Vietnamese glass noodle salad. Dia salad tapi ada soun. Nah, soun ini yang mie-nya yang dari beras, tepung beras gitu ya. Tapi yang paling seru ada tahu. Di New York kita bisa menemukan tahu. Luar biasa tahunya. Sahabat Adriana, sekarang kita berada di depan Central Station di Amerika, ada di sini karena ini pusat dari stasiun kereta. Dan di depan Central Station ini ada tempat testing COVID-19 untuk vaksinasi. Artinya pemerintah Amerika Serikat sangat serius untuk orang bisa drop by, orang datang minta divaksin. Karena target pemerintah Amerika Serikat yaitu pada bulan Juli sudah 70% masyarakatnya divaksin, artinya sudah tercapai herd immunity. Beruntunglah masyarakat Amerika. Kita masuk ke Central Station. Seperti apa Central Station tersebut? Sahabat Adriana, sekarang kita sudah berada di dalam Central Station. Ini tempat subway, jadi kiri kanan turun ke bawah itu tempat subway, dan itu subway tracknya. Dan di sana itu adalah kita masuk ke dalam, yuk, itu nanti untuk keretanya. Jadi di situ bisa kita lihat jadwal-jadwal dan juga kota-kota tujuan untuk kereta-kereta yang ingin kita naiki. Jangan lupa pakai masker, jangan lupa kita di tempat umum, we are in the public space. Nah, inilah dia yang disebut dengan Central Station. Ini bangunan kuno, jadi bisa kita lihat, dan kebetulan juga ada renovasi. Tapi ini memang saya kalau pada musim dingin, kalau kedinginan di luar, saya selalu masuk ke dalam gedung ini. Sahabat Adriana, di atas itu banyak kafe-kafe. Jadi di situ juga banyak kafe-kafe. Di bawah itu adalah tempat food court. Jadi di sini kita orang kalau capek jalan di Manhattan bisa berhenti di sini dulu, bisa makan atau high tea, dan juga hanya untuk ngadem di sini atau untuk menghangatkan badan di sini. Yuk kita lihat ke food court-nya seperti apa. Nah, ternyata food court-nya itu juga tutup semua, sepi sekali
karena pandemi. Jadi sejak pandemi orang tidak ada makan dine in, istilahnya tidak ada makan di sini, sehingga banyak food courtnya pada tutup. Saya sedih sekali. Kita sekarang ke gedung UN karena gedung UN tidak terlalu jauh dari sini. Ikutin saya sekali lagi, the last destination itu UN Building. Sahabat Adriana, sekarang kita sudah sampai di depan gedung UN, gedung PBB. Sahabat bisa melihat banyak sekali bendera-bendera di depan gedung PBB, itu menandakan bendera dari member of countries. Jadi anggota-anggota PBB, di situ ada benderanya. Kita juga nanti bisa melihat ada bendera merah putih. Nah, itu menunjukkan bahwa ini adalah anggota-anggota PBB semua. Sekarang ketika pandemi, saya betul-betul bisa merasakan hal yang menyedihkan. Jalanan sepi, banyak toko-toko yang ditutup. Ini semua di depan gedung UN tutup semua. Ini udah seperti kota mati, betul-betul semua office, semua toko-toko pada tutup. Dan baru 2 minggu ini mulai dibuka. Jadi saya rasa untuk kembali economic recovery atau kehidupan sosial bisa kembali baik, itu butuh waktu lama. Oke sahabat Adriana, liputan saya segitu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ikutin terus perjalanan saya di channel Adriana Views. Bye! Inspiratif Adriana.